Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Imam Alfi SOSI MSI, pada teman-teman KPIF yang berbahagia yang saya hormati, saya Masruin NIM 2017102262 dengan Ibu Nasiha NIM 2017102260 dan Bapak Muhammad Asyhadi NIM 2017102261 dari kelompok 7. Izinkanlah kami akan mempresentasikan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam perspektif hadis. Pertama, pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korup berarti suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Untuk kolusi berarti kerjasama rahasia untuk dimaksud atau untuk maksud tidak terpuji. Adapun nepotisme berarti kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama di jabatan, pangkat, di lingkungan pemerintah. Penggunaan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah dikemukakan di atas kemudian berkembang sehingga dewasa ini KKN berlaku untuk setiap praktek favoritisme, khususnya dalam birokrasi pemerintahan. Takhrij hadis-hadis korupsi. Takhrij al-hadis adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun oleh mukharrijnya, di mana dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan. Berdasarkan pengertian korupsi di atas, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, maka hadis yang dapat dikategorikan hadis korupsi adalah hadis mengenai hadiah bagi pejabat dalam melaksanakan tugas. Hadis tentang korupsi terdapat dalam kitab-kitab rujukan hadis sebagai berikut, yang salah satunya adalah Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Hibah bab 7 dan kitab Al-Nuzur bab 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aibun 'ani Zuhri qala akhbarani Urwatun an Abi Humaidin Sa'idi annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan fajahul amilu hina fara'a min amalihi faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdiya ili faqala lahu afala jalasa fi baiti ummati wa abihi fayanzur ayuhda ilaihi am lam tumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyiyatan ba'da salati fatashahhada fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu thumma qala amma ba'd fama balul amili nasta'miluhu fayatina fayaqul hadha min amalikum wa hadha uhdiya ili afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanazara hal yuhda lahu am la fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yaghul ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumil qiyamah yahmiluhu ala unuqihi in kana ba'iran ja'a bihi lahu zugha'un wa in kanat baqaratan ja'a biha laha khuwarun wa in kanat syatan ja'a biha tay'aru
faqad ballaghtu. Yang artinya, Abu al-Yaman telah memberitakan kepada kami berkata, Syuaib telah memberitakan kepada kami berkata, dari Al-Zuhri berkata, Urwah telah memberitakan kepada kami berkata, dari Humaid al-Saidi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seorang pejabat pengumpul zakat atau amil. Ketika pejabat telah selesai melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, ini untuk Anda dan ini hadiah yang diberikan orang kepada saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pejabat itu, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sehingga kamu dapat melihat apakah dengan kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak. Kemudian pada waktu petang sesudah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berpidato di hadapan orang banyak. Sesudah membaca kalimat syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang dialah sebagai pemilik pujian itu, Nabi mengatakan, adapun sesudah itu, bagaimanakah halnya bila seseorang pejabat yang kami serai tugas, lalu dia datang melapor kepada kami seraya berkata, ini adalah hasil tugas yang berasal dari Anda, sedangkan ini adalah bagian yang dihadiahkan kepada saya. Mengapa tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sehingga ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah oleh orang atau tidak. Demi Allah, yang diri Muhammad berada dalam genggamannya, tiadalah seseorang dari kalian melakukan sesuatu pengkhianatan, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan memikul beban di lehernya. Jika yang korupsi adalah seekor unta, maka dia datang dengan suara unta. Jika yang dikorupsi adalah seekor sapi, maka orang itu akan dengan melenguh seperti sapi. Bila yang dikorupsi adalah seekor kambing, maka orang itu akan datang mengembek-embek. Sungguh, hal itu telah kusampaikan kepada kalian. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga dari beberapa hadis yang ada, termasuk dari Sunan Al-Darimi, kitab zakat bab 17 dan kitab syair bab 7, dan dari Imam Sahih Muslim kitab Ahkam bab 41 dan kitab Imarah bab 28 bisa memperkuat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat bertentangan dengan ajaran agama, termasuk agama kita, ajaran agama Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya terbebas dan dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbebas dari korupsi atau perilaku korupsi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.